Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dengan hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk kita boleh beristirahat dan menikmati Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Matius 7 ayat 7 dan 8, demikianlah firman Tuhan. Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu, carilah dan kamu akan mendapatkan, ketuklah dan pintu itu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta ia menerima, yang mencari ia mendapat, dan yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Puji nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, supaya kita boleh tetap mempunyai keberanian untuk menghadap tahta kasih karunia Bapa, meminta pertolongan, meminta penguatan, meminta penghiburan, memohonkan semua yang baik dari perbendaharaan surgawi yang sudah disediakan Bapa untuk kita. Karena firman Tuhan berkata, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu dan itu akan dibukakan bagimu. Ketika kita meminta kepada Tuhan, kita akan menerima. Ketika kita mencari di dalam Tuhan, kita mendapat. Dan ketika kita mengetuk pintu kasih karunia Tuhan, pintu akan dibukakan bagi kita. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 8, dan saya minta Shine untuk bisa memimpin pembacaan bagi kita. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8. Untuk kepala musisi, menurut nada lagu Gitit, Mazmur kaum Korah. Betapa dicintainya kediamanmu, ya Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam. Jiwaku sangat merindukan pelataran Yahweh. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Elohim yang hidup. Bahkan burung pipit telah menemukan sebuah rumah, dan burung layang-layang menemukan sebuah sarang baginya, di mana ia dapat meletakkan anak-anaknya di mesbah-mesbahmu, ya Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Rajaku dan Elohimku. Berbahagialah orang yang berdiam di bait-Mu, mereka akan senantiasa memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya ada di dalam Engkau, jalan-jalan-Mu ada di dalam hatinya. Meskipun melewati lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi mata air, hujan awal musim akan melingkupinya dengan berkat. Mereka akan berjalan dengan kekuatan yang semakin bertambah, hendak menghadap Elohim di Sion. Amin. Puji nama Tuhan. Begitu indah, begitu luar biasa kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umat-Nya.
Dia adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, dan Dia berdiam di dalam hati kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, sejak Dia di hatiku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Dia di hatiku. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Sekarang ku melangkah dengan sukacita sejak Dia di hatiku. Tiada keraguan dalam pengharapan sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Baik, jemaat, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh kembali beribadah kepadamu, memuji dan menyembahmu, mengagungkan namamu dan bersyukur atas segala kebaikanmu yang boleh kami rasakan selama 1 minggu. Terima kasih untuk kesehatan yang kau beri, terima kasih untuk berkat-berkat yang kau beri, terima kasih atas semua bentuk pemeliharaan Tuhan dan semua pemberian Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan terlebih lagi kami bersyukur untuk anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembacaan dan pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, sehingga iman kami semakin diteguhkan, dan kami juga boleh semakin terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bicaralah, kami sedia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan yang sehat pada pagi ini. Dan pagi ini firman Tuhan kita masih terus membahas ya dari kitab Kisah Para Rasul, ya Kisah Para Rasul, dan kita sampai pada Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 10 ya, di bawah tema mengajarkan firman Tuhan secara konsisten adalah syarat ya terjadinya kebangunan rohani. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini ya, itu terjadi kebangunan rohani
oleh karena firman Tuhan diberitakan ya secara konsisten ya kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat itu. Nah, kita melihat di dalam teksnya ayat yang pertama sampai keempat ya itu berbicara mengenai iman yang tidak sempurna. Ya, jadi di situ ada murid-murid ya, murid-murid Tuhan ya, murid-murid itu orang percaya katakanlah begitu ya, yang imannya itu belum sempurna. Nah, kita lihat kenapa imannya belum sempurna nanti kita akan perhatikan di dalam teks kita ini. Dikatakan di situ ketika Apolos sedang berada di Korintus, ya Paulus menjelajah daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya, ini adalah perjalanan misi Paulus yang ketiga dan dia tiba di Efesus dan di situ ia mendapati beberapa orang murid. Dan ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah kamu menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, jadi Anda bisa bayangkan ini, ya ada murid Tuhan yang bahkan belum pernah mendengar mengenai keberadaan Roh Kudus. Ya, ayat 3, lalu ia berkata kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan apakah kamu telah dibaptis? Mereka menjawab baptisan Yohanes. Maka Paulus berkata, baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan. Dan ia sendiri menegaskan kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi ini yang terjadi, yang dilihat oleh Paulus waktu dia di Efesus. Dia bertemu dengan orang-orang percaya, ya, itu para murid, ya, tetapi mereka belum pernah mendengar Roh Kudus dan mereka baru pernah dibaptis dengan baptisan Yohanes, ya, dengan baptisan air yang melambangkan pertobatan. Ya, tetapi kelihatannya mereka juga mungkin ya belum atau mungkin samar-samar ya mendengar tentang Yesus. Ya, nah sehingga Paulus tinggal di situ dan menjelaskan kepada mereka ya apa itu baptisan Roh Kudus, siapakah Roh Kudus dan siapakah Yesus Kristus ya. Anda bisa melihat di peta di sini ya Efesus itu ada di tengah ya, dia di provinsi Asia Kecil ya, kalau sekarang itu wilayah Turki. Ya. Nah, jadi itu pertanyaan dari Rasul Paulus ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ya, dan mereka mengakui, mereka mengatakan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Ya, jadi di sini Paulus di Efesus dia bertemu dengan murid-murid, ya, para murid dengan pemahaman yang terbatas, ya, atau pemahaman yang tidak lengkap. Ya, mereka adalah pengikut, ya, mereka adalah pengikut jalan Tuhan, tetapi mereka hanya pernah mendengar tentang baptisan Yohanes. Ya, mereka memiliki ketulusan, tetapi mereka belum mengetahui Injil ya secara utuh. Dan kita melihat bahwa betapa pentingnya ya setiap anak-anak Tuhan itu harus mengetahui Injil secara utuh ya, bukan sepotong-sepotong. Ya, makanya ya kita perlu itu belajar ya, belajar firman Tuhan dengan benar. Nah, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Paulus ya dia mengklarifikasi pesan dari Kristus ya. Dia menjelaskan perbedaan antara baptisan pertobatan Yohanes dan baptisan dalam nama Yesus. Ya, kita ingat di dalam Matius atau Yohanes ya, ketika orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yohanes, apakah engkau Mesias? Dia bilang bukan. Saya bukan Mesias. Saya adalah suara yang berseru di padang gurun. Ya, dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, suara di padang gurun yang berseru, ya, itu persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, lalu kemudian dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, jadi baptisan air, baptisan Yohanes itu adalah tanda pertobatan, bukan tanda keselamatan. Ya.
Tetapi ketika orang sudah bertobat, lalu kemudian mereka datang kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka akan dibaptiskan dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah tanda keselamatan atau tanda kelahiran kembali, ya, atau tanda seseorang menerima hidup yang kekal, ya, di dalam Kristus. Ya, jadi kita lihat baptisan air itu sekali lagi adalah itu tanda pertobatan. Ya, makanya kita tidak perlu mempersoalkan orang dibaptis apakah dia diselam atau dia dipercik, ya. Bukan itu yang utama, itu hanya tanda. Ya, yang utama adalah orang bertobat, ya. Dia bertobat dari dosa-dosanya, lalu kemudian dia harus datang secara itu pribadi kepada Tuhan Yesus, ya. Datang secara pribadi kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Ya, itu yang utama di sini. Ya. Nah, kita lihat bahwa memahami doktrin yang sehat, ya, dan pengetahuan tentang seluruh Injil adalah sangat penting. Ya, jika tidak, Anda akan dengan mudah disesatkan. Ya, dalam dunia ini penyesatan itu luar biasa. Ya. Penyesatan itu bisa terjadi oleh karena menafsirkan Alkitab secara keliru. Ya, itu penyesatan bisa terjadi, ya, dari ideologi-ideologi, ya, atau agama-agama yang ada di sekitar kekristenan. Ya, makanya kita perlu belajar itu pokok-pokok ajaran Kristiani itu dengan benar. Ya, makanya kalau Anda perhatikan kita di sini, ya, selama itu bertahun-tahun kita belajar Alkitab. Ya, kita mengupas firman Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya apa itu comot-comot ayat lalu kemudian itu tafsirkan sesuai, ya, itu dengan kebutuhan atau sesuai, ya, itu dengan pemikiran itu saya dan misalnya ibu pendeta misalnya. Enggak begitu. Ya, tapi kita belajar firman Tuhan secara sistematis supaya kita mengerti apa yang yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, apa aplikasi untuk kita? Ya, itu pertanyaannya, apakah ada bidang, ya, atau area di dalam iman kita di mana pemahaman kita itu belum lengkap? Ya, teks ini menceritakan kepada kita bahwa ada murid-murid di Efesus yang pemahaman iman mereka itu belum lengkap. Bahkan mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Ya. Nah, ini pertanyaan untuk kita. Apakah ada area, apakah ada bidang dalam iman kita di mana pemahaman kita itu belum lengkap? Ya. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Yesus secara pribadi atau hanya berdasarkan kata orang? Ya, ini penting sekali, ya. Kita mengenal Yesus secara pribadi, ya, bukan hanya kata orang, ya, tetapi mengenal pribadinya seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, nah jadi itu poin yang pertama, ya, bahwa Paulus dia bertemu dengan orang-orang percaya tetapi dengan pemahaman yang belum lengkap. Ya, pemahamannya masih belum sempurna. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, ini nomor 2, ya, sebetulnya. Ini kuasa Roh Kudus dicurahkan. Ayat 5 sampai 7 ini mestinya poin 2. Ya, kuasa Roh Kudus dicurahkan setelah inti dari Injil itu disingkapkan. Ya, jadi Roh Kudus dicurahkan setelah intisari dari Injil itu dibukakan kepada para murid, ya, ayat 5 sampai 7. Ya, kita lihat di situ. Nah, ketika mendengar hal ini, ya, itu ya murid-murid yang pemahamannya belum lengkap itu dikatakan mereka pun dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika mendengar hal ini mereka pun dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mereka hanya dibaptis dengan baptisan Yohanes, ya, dan kita belajar, kita sudah tahu baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Ya, bukan baptisan untuk kelahiran kembali. Bukan baptisan untuk menerima apa? Itu Roh Kudus, bukan. Ya, makanya
Yohanes waktu ditanya, dia mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang kemudian datang daripadaku. Ya, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan itu sejalan dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya kepada Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 5. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak dapat melihat kerajaan surga. Nikodemus gak ngerti. Aku ini sudah tua, apakah aku akan harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali? Ya, Tuhan Yesus berkata kepadanya, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat melihat kerajaan surga. Ya, kalau engkau tidak dilahirkan dari air, itu berbicara kalau engkau tidak bertobat dari segala dosamu, maka dosamu tidak bisa diampuni. Ya, tapi itu juga tidak cukup. Kalau engkau tidak dilahirkan dari roh, maksudnya kalau engkau tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Roh Kudus tidak akan pernah ada di dalam dirimu. Jadi bertobat itu penting, harus. Ya, tetapi itu tidak cukup. Ya, dalam dunia kita ini ada agama-agama yang mengajarkan ya bertobat dari dosa. Ya, itu hal yang bagus. Ya, orang bertobat dari dosa, tetapi itu tidak cukup. Kenapa? Kalau hanya bertobat dari dosa, tetapi mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya maka mereka tidak bisa dilahirkan kembali. Mereka tidak bisa menerima hidup yang kekal ya di dalam Tuhan. Ya, nah, jadi itu penting. Ya, bertobat dari dosa, tetapi juga kemudian dibaptis dengan Roh Kudus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, makanya ayat 5 dikatakan, ketika mendengar hal ini, mereka pun dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan saat Paulus menumpangkan tangan atas mereka, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi Roh Kudus turun, ya, datang, ya, tinggal di dalam diri mereka, melahirkan mereka kembali. Nah, lalu kemudian ada manifestasi ya, kita lihat di sini, ya, Roh Kudus tidak hanya melahirkan mereka kembali, tetapi juga Roh Kudus memberikan karunia. Ya, ini salah satu karunianya. Sebetulnya karunia Roh Kudus itu banyak ya. Bukan hanya bahasa lidah dan bernubuat ya, ada karunia untuk menasehati, ada karunia untuk melakukan mujizat, ya kan? Tetapi dalam konteks ini, setelah Roh Kudus turun ke atas murid-murid ini, dikatakan, dan mereka berbicara dengan bahasa lidah serta bernubuat. Ya, mereka berbicara dengan bahasa malaikat, kemudian mereka bernubuat, artinya mereka ya, menyampaikan firman Tuhan di dalam pengajaran, sehingga firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup. Ya, ketika orang mendengarnya, ya firman itu menemplak dan membuat orang bertobat. Ayat 7, mereka berjumlah kira-kira 12 orang. Ya, jadi kuasa Roh Kudus itu kemudian dicurahkan setelah inti dari Injil disingkapkan. Ya, inti dari Injil itu apa? Bahwa Tuhan sudah datang di dalam diri Kristus. Dia sudah datang dan dia sudah menjadi kurban penebusan dosa, ya, tetapi dia sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan, tapi dia bangkit dari kematian, ya. Kemudian dia naik ke surga setelah beberapa kali dia menampakkan diri kepada para murid, dan dia datang kembali dalam wujud Roh Kudus, ya, di dalam pribadi Roh Kudus, ya, tinggal dan melahirkan kembali setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ya, itulah inti dari Injil. Ya, Injil itu dari kata Yunani artinya Evangelion, artinya kabar baik. Ya, kabar baik mengenai Kristus yang sudah datang ya, dan melakukan penebusan dosa dan juga kelahiran kembali.
bagi yang percaya. Nah, kita melihat bagaimana ini para murid ya, mereka memberikan respon langsung ya terhadap kebenaran. Ya, mereka dibaptis dalam nama Yesus setelah mendengar kebenaran sepenuhnya. Dan manifestasi dari Roh Kudus, mereka menerima karunia-karunia Roh Kudus. Ya, berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat, dan Tuhan meneguhkan iman mereka dengan tanda-tanda yang kelihatan. Jadi bagi kita yang di dalam Kristus, ya minimal Tuhan akan memberi, ya pasti memberi minimal satu karunia Roh Kudus, minimal. Ya. Apakah itu karunia mengajar, apakah itu berbicara dalam bahasa roh, karunia bernubuat, karunia menasehati, ya karunia melakukan tanda-tanda mujizat. Ya, Anda bisa baca di dalam 1 Korintus ya, di situ ya ada berbagai macam ya karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan ya untuk kita pakai, ya untuk kita bisa melayani Dia. Ya, nah jadi ya kita juga harus bisa menemukan, ya kita harus menemukan apa karunia, ya karunia Roh Kudus untuk kita. Ya, nah ini. Nah, sebagai aplikasi kita lihat bahwa kehadiran Roh Kudus itu sangat penting, ya, agar kita memiliki kehidupan Kristen yang benar dan penuh semangat. Ya, dalam dunia ini yang penuh dengan berita-berita yang membuat tawar hati, ya kan? Pengangguran, kemudian kondisi ekonomi, perang di mana-mana, lalu kemudian mungkin kita mengalami sakit. Nah, kehadiran Roh Kudus itu sangat penting, ya, karena Roh Kudus akan memberikan kepada kita ya semangat. Ya, Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera kuberikan waktu dia menjanjikan Roh Kudus ya, Tuhan Yesus dia berkata ya ketika Roh Kudus turun itu dia bilang damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberi tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Ya, sukacita yang diberikan dunia, kebahagiaan yang diberikan dunia itu adalah kebahagiaan yang semu, yang kondisional, yang bersyarat. Kalau uang banyak, ya toh, kalau badan sehat bisa sukacita. Kalau uang banyak bisa sukacita katanya. Kalau keluarga baik-baik semua, anak-anak baik-baik semua bisa sukacita. Ya, tapi dalam hidup kita itu tidak selalu itu mengalami yang seperti itu. Ya, kadang-kadang kita mengalami sakit, kadang-kadang kita mengalami kesulitan hidup. Ya kan, kadang-kadang kita bisa ada orang yang menjahati kita, ya kan? Nah, tetapi kita tidak menjadi tawar hati ya kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita ya. Jadi penting sekali. Yang itu dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dia memberikan Roh Kudus artinya apa? Dia memberikan dirinya ya untuk berdiam di dalam diri kita. Ya, sehingga kita tetap bisa bersukacita ya, penuh semangat ya menjalani kehidupan. Ya, dan kehidupan kita itu ya, itu ada tujuannya. Yaitu mengapa saya hidup ada tujuan ya. Di dalam dunia ini saudara ada banyak orang yang hidup itu tanpa tujuan. Kosong. Ya, hidupnya kosong. Ya. Nah, tetapi Tuhan memberikan tujuan. Dan tujuan kita adalah ke surga. Tujuan kita adalah untuk menjadi berkat. Tujuan kita adalah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sambil kita terus berjalan ke surga. Ya. Saudara, pertanyaannya apakah kita sudah hidup ya di dalam pimpinan dan karunia Roh Kudus? Ya, Tuhan itu senang memimpin kita. Amin ya. Dan Tuhan mau membawa kita ke itu pengalaman iman. Ya, pengalaman kehidupan yang lebih tinggi. Ya, jadi jangan pernah merasa cukup dan berpikir Tuhan selesai. Udahlah, ini segini aja hidup saya. Jangan. Ya, Tuhan masih bisa bawa kita lagi. Dan dia mau bawa kita lagi ya ke dalam itu pengalaman hidup, ya pengalaman iman, ya pengalaman bersama dengan Tuhan yang lebih tinggi lagi.
Ya, dia mau memimpin kita seperti itu, ya, dan juga dia mau memberikan karunia-karunianya ya untuk bisa kita pakai. Anda bisa minta itu. Ya, misalnya di tengah-tengah keluarga kita ada banyak masalah, ada banyak ini pergumulan, ya Anda bisa meminta misalnya apa? Tuhan atau Roh Kudus berikan saya karunia untuk menasehati. Ya, dulu saya ingat waktu saya di Bandung, dulu ada seorang majelis itu, ya sangat sederhana sekali, ya tetapi dia sangat kuat sekali Tuhan beri karunia menasehati. Ya karunia menghibur. Jadi kalau kita lagi susah, lagi banyak pergumulan, ngobrol sebentar sama Bapak ini, nggak tahu tiba-tiba itu beban hidup itu seperti terangkat dan kita merasa ringan, saudara. Nah ini Tuhan beri dia karunia menasehati. Anda bisa meminta karunia menasehati, karunia menghibur, karunia memberikan semangat, karunia untuk menyembuhkan. Tuhan bisa pakai kita, itu siapapun ya Anda bisa mendoakan. Ya, Eli, Erni bisa mendoakan Mak Wan kalau lagi sakit misalnya, tumpang tangan ya, dalam nama Yesus sembuh. Yang utama supaya dia boleh kenal Tuhan Yesus. Ya, itu tetangga kita yang belum mengenal Tuhan, kita bisa bawa datang kepada itu. Ya, mari kita hidup dengan pimpinan dan karunia Roh Kudus. Ya, yang terakhir ya kita lihat poin yang ketiga, ya pentingnya mengajarkan firman Tuhan dengan tekun. Ya, jadi Rasul Paulus dia tidak hanya tinggal sebentar, ya tetapi dia tinggal untuk sejangka waktu bahkan selama 2 tahun dikatakan. Ya, untuk apa? Untuk mengajarkan firman Tuhan. Ayat 8. Setelah masuk ke sinagoga selama 3 bulan. Jadi Anda bisa bayangkan, 3 bulan ya Paulus berbicara dengan berani sambil bertanya jawab dan meyakinkan mereka mengenai kerajaan Elohim. Ya. Markas penginjilannya dia, Paulus itu justru di sinagoga orang Yahudi. Ya, di sinagoga. Dia masuk ke sinagoga, 3 bulan dia berbicara dengan berani, sambil bertanya jawab dan meyakinkan mereka mengenai kerajaan Elohim. Ya, ini dia mempraktekkan namanya apologetika, apologetik. Ya, saya kemarin ke Palu itu ngajarin itu, apologetic for evangelism. Bagaimana kita berapologetika untuk penginjilan. Ya, bagaimana cara menjawab ya pertanyaan-pertanyaan atau keberatan-keberatan dari orang lain yang di luar kekristenan yang mempertanyakan soal Trinitas, ketuhanan Yesus, penyaliban Yesus, soal penebusan dosa dan sebagainya. Bagaimana cara menjawabnya, ya. Sementara saat yang sama kitab suci mereka itu mengatakan Yesus tidak mati di salib, Yesus bukan anak Allah dan sebagainya. Allah bukan Trinitas dan sebagainya. Ya, nah jadi itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Ya, dan kita bisa melihat ada banyak penginjil-penginjil di internet ya melakukan seperti itu, yaitu para apologet. Ya Paulus melakukan itu. Ya dia berbicara dengan berani. Nah, itu dengan berani ya, bukan dengan kasar, dengan makian, dengan kata-kata kotor tidak. Ya bicara dengan berani, ya dengan lemah lembut juga, ya berani tapi lemah lembut dan sopan, sambil bertanya jawab dan meyakinkan mereka mengenai kerajaan Elohim. Ayat 9. Namun ada beberapa orang yang keras hati dan tidak mau percaya. Ya, memang ya, dalam dunia ini memang ada orang-orang yang ya keras hati dan Tuhan tidak bisa paksa kan? Ya karena Tuhan memberikan kehendak bebas, menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Mereka bisa memilih Tuhan atau menolak Tuhan. Mereka bisa memilih Kristus atau menolak Kristus. Kita tidak bisa paksa orang untuk percaya. Ya. Jadi di dalam pelayanan kita pasti ada beberapa orang, kita bertemu orang-orang yang keras hati, ya, dan tidak mau percaya. Bahkan ada yang
kemudian jadi Yudas Iskariot, jadi pengkhianat. Ya, ada yang seperti itu, yang bahkan menyerahkan saudaranya sendiri untuk dipersekusi orang lain. Ada yang seperti itu. Mereka menghina jalan Tuhan di hadapan banyak orang. Kita tidak perlu sakit hati kalau ada orang yang seperti itu, kita bertemu orang seperti itu. Ya, menghina jalan Tuhan di hadapan banyak orang, menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina nama Yesus, mengolok-olok. Ya, tapi yang utama kita harus menjelaskan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Ayat 9b, maka sambil menarik diri dari mereka, Paulus memisahkan murid-murid untuk bertanya jawab setiap hari di sekolah Tiranus. Di sekolah Tiranus. Hal ini berlangsung selama 2 tahun hingga semua orang yang tinggal di Asia mendengar firman Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, selama 2 tahun. Ya, dia memisahkan murid-murid. Jadi yang serius mau belajar firman Tuhan, kemudian dipisahkan, ya, supaya mereka bisa bertanya jawab, ya, di sekolah Tiranus, ya, ini ya, sekolah teologi Kristen yang pertama itu Tiranus, ya. Kalau di Bandung itu ada itu SCT Tiranus. Ya, jadi Paulus dia membuat satu sekolah khusus, dia persiapkan orang-orang, ya, orang-orang percaya waktu itu untuk belajar firman Tuhan baik-baik, ya, firman Tuhan dengan benar. Ya, nah, jadi Anda juga, ya, di dalam ibadah Gikindo juga sebetulnya, ya, dipersiapkan, ya, untuk memahami pokok-pokok doktrin kekristenan yang paling mendasar, ya, sehingga tidak gampang untuk diombang. Ya, Paulus dia berkhotbah dengan berani dan meyakinkan tentang kerajaan Tuhan. Meskipun menghadapi oposisi, ia tetap fokus. Ya, jadi bukan hanya Tuhan Yesus, yaitu kalau Tuhan Yesus saja itu mengalami oposisi, kita juga akan mengalami oposisi, ya. Tuhan Yesus mengatakan, ya, kamu tidak lebih daripada gurumu. Kalau gurumu itu mendapatkan itu pertentangan atau perlawanan, kamu pun akan mengalami. Kalau gurumu dianiaya, kamu juga akan dianiaya. Ya. Tetapi Paulus dia tetap fokus. Ya, dia tetap fokus dengan misinya dia. Ya, dan kita lihat ada pergeseran strategis dan pengajaran yang berkelanjutan. Ya. Dia pindah ke Balai Tiranus untuk berdiskusi setiap hari yang mengakibatkan seluruh wilayah Asia mendengar firman Tuhan. Ya. Anda bisa belajar teologi dengan mudah, ya. Anda bisa nonton lagi YouTube, ya, khotbah-khotbah kita di gereja kita. Juga di YouTube ada banyak sekali. Anda bisa tonton. Ya, ada banyak khotbah-khotbah, ada banyak yang perdebatan apologetik yang Anda bisa belajar, ya, tapi yang utama adalah kita harus benar-benar belajar firman Tuhan dengan benar, ya, sehingga kita tidak disesatkan dan bisa memimpin orang, ya, secara benar. Ya, apa aplikasi untuk kita? Bahwa kemajuan Injil itu sering kali membutuhkan apa? Keberanian dan hikmat. Ya, jadi jangan jadi orang yang pengecut. Harus berani tetapi juga tidak serampangan. Harus berani tetapi juga harus memiliki hikmat. Supaya kita bisa memimpin orang dengan benar. Nah, pertanyaannya, apakah kita berkomitmen, ya, untuk belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, ya, dan menyebarkan firman Tuhan setiap hari. Ya, setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan setiap hari, ya. Saya melakukan itu. Pendeta, anak-anak sekarang diajari. Kemarin saya baru bikin satu video yang akan kita rilis, ya, video penginjilan, ya, Tuhan dan hamba. Jadi setiap kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat, ya, untuk menyebarkan firman.
Nah, sebagai kesimpulan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya perikop ini menantang kita untuk apa? Yang pertama, kita harus mencari pemahaman Injil yang utuh. Jadi jangan sepotong-sepotong. Ya, itu para murid yang ditemui oleh Rasul Paulus di Efesus. Mereka memiliki pemahaman Injil yang sepotong, tidak utuh, sehingga bahkan mereka tidak pernah mendengar tentang Roh Kudus. Ya, jadi harus mencari pemahaman Injil yang utuh, ya, yang sepenuhnya. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk merangkul kuasa Roh Kudus, bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Ya, dalam dunia yang semakin kompleks, ya kan? Dunia kita ini kompleks. Ya, kehidupan itu bukan makin mudah, makin sulit. Ya, prediksi-prediksi banyak pesimisme. Ya, 2026 katanya ekonomi itu akan makin sulit. Ya, krisis pangan di mana-mana kita lihat, ada banyak negara yang bahkan tidak lagi cukup, ya mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Kita butuh hikmat dari itu. Ya, kita perlu merangkul kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, ya perikop ini menantang kita untuk apa? Kita harus komitmen, ya, untuk belajar dan mengajarkan firman Tuhan secara konsisten dan berani. Ya, dunia ini bisa kita ubah melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, orang harus datang kepada Tuhan supaya hidupnya menjadi lebih baik. Ya, supaya hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya minta Ibu Pendeta bisa merespon firman Tuhan ini dengan doa sambil menaikkan doa syafaat. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya hidup kami boleh semakin dekat dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa supaya kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong pemerintah kami dari Bapak Presiden sampai dengan pemerintah di daerah-daerah. Tuhan beri kebijaksanaan, Tuhan beri hikmat untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Tuhan tolong para penegak hukum, para tenaga kesehatan, para guru yang menjadi tiang-tiang bagi bangsa ini Tuhan. Tolong supaya mereka Tuhan pakai untuk menegakkan hukum, keadilan, kedamaian, ketertiban, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ampunilah salah dosa dan kejahatan kami Tuhan, baik kami secara pribadi, keluarga, maupun masyarakat dan sebagai bangsa di hadapan Tuhan yang membuat hati Tuhan begitu sedih. Biarlah kasih karunia Tuhan ada atas kami. Pulihkan kami Bapa, sembuhkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kami teringat untuk umat-Mu di Nigeria yang mengalami penganiayaan luar biasa, mengalami genosida. Tuhan, saat kami mendoakan mereka, lawatlah umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kuatkanlah gereja-Mu Tuhan. Biarlah mereka tetap tegar di dalam penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di atas segala penderitaan dan kesulitan yang dihadapi umat Tuhan boleh tetap bersaksi akan nama Yesus. Di dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami, biarlah kami tetap menjadi saksi-saksi bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para apologet Kristen. Tuhan, Engkau tolong mereka, pelihara mereka, jaga mereka Tuhan. Kiranya hikmat, karunia, urapan ada atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Jaga lidah bibir mereka Tuhan.
Tuhan, pakai mereka Tuhan dengan luar biasa. Biarlah malaikat-malaikatmu berkemah di sekeliling hamba-hambamu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anakmu yang Tuhan panggil ke dalam pelayanan yang khusus ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah yang berkuasa untuk memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menjamah keluarga kami, menjamah hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami yang dari usia muda sampai usia tua, sampai yang berusia lanjut. Tuhan, Engkau jamah hidup kami Tuhan. Berkatilah kami Bapa. Kami berdoa untuk sanak saudara keluarga kami yang masih belum mengenal Tuhan, yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupannya. Bapa, pada pagi hari ini lembutkanlah mereka. Biarlah lembutkan hati mereka ya Bapa, supaya mereka boleh menerima Engkau secara pribadi dalam kehidupan mereka dan mereka boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk setiap kami yang saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mega, kami berdoa untuk Pak Nusa, kami berdoa untuk Pak Gabriel yang sedang dirawat di rumah sakit pada pagi hari ini Tuhan. Jamahlah mereka Tuhan, lawatlah mereka Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan, dokter di atas segala dokter ya Yesus, Engkau menjamah mereka, mengangkat setiap kelemahan tubuh yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan. Darah kudus Kristus membasuh mereka dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, kami alaskan doa ini. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama kita. Biar iman kita boleh semakin dikuatkan di hadapan Tuhan. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk kita boleh memasuki minggu yang baru di dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian dari nyanyian rohani 131, Pimpin Aku Tuhan Hua.
sorga, jadilah makananku, jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan. Selamanya, selamanya, hormatmu ku nyanyikan, hormatmu ku nyanyikan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Kiranya Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Mari kita masuk dalam saat teduh.